Wildan adalah remaja berusia 16 tahun dan sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas kelas 2. Wildan anak yang ceria, tapi cenderung usil. Hobinya suka ngeprank, mulai dari saudara, orang tuanya, teman-temannya, bahkan ada beberapa guru tak luput dari ulah jahilnya. Wildan bahkan pernah mendapat peringatan dari kepala sekolah. Tapi peringatan itu hanya bertahan sebentar saja. Beberapa hari kemudian, dia pasti kumat lagi. Orang tuanya sudah sering meminta Wildan menghentikan aksi pranknya pada siapapun. Orang tuanya bahkan mengancam akan memasukkan Wildan ke pesantren. Tapi sepertinya Wildan tidak pernah ambil pusing dengan ancaman orang tuanya. Baginya, ancaman orang tuanya hanya gertak sambal doang. Hingga suatu hari, Wildan mengalami kejadian yang akan membuatnya trauma seumur hidup. Suatu ketika, Wildan melihat salah seorang tetangganya, yaitu Pak Tito, sedang berjalan pulang ke rumahnya. Melihat Pak Tito, jiwa ngeprank Wildan kembali bangkit. Ia ingin mengerjai Pak Tito yang memang dikenal sebagai orang yang gampang panik. Wildan pun langsung berakting panik, lalu menghampiri Pak Tito sambil berkata kalau anak Pak Tito baru saja masuk ke rumah sakit karena ditabrak mobil. Mendengar itu, Pak Tito langsung berteriak panik, lalu berlari ke rumahnya. Melihat hal itu, Wildan malah ketawa-ketawa. Lalu ia pun buru-buru kabur pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wildan langsung tidur. Keesokan harinya, ia mendengar cerita dari orang tuanya kalau Pak Tito meninggal dunia karena tertabrak mobil ketika sedang berlari menuju rumahnya karena mendengar anaknya masuk rumah sakit. Wildan kaget mendengar berita itu. Tapi ia juga merasa takut kalau seandainya orang-orang tahu karena ulahnya lah Pak Tito meninggal dunia. Wildan tidak menyangka aksinya kali ini akan memakan korban. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia jujur ke orang tuanya kalau ialah penyebabnya? Tapi untuk mengakuinya, Wildan tidak berani. Wildan takut kalau ia benaran harus masuk pesantren, seperti ancaman orang tuanya. Tapi yang paling ditakutinya adalah bagaimana seandainya keluarga Pak Tito tidak terima, lalu memperkarakannya ke kantor polisi. Wildan tidak mau dipenjara. Pikiran-pikiran itulah yang akhirnya membuat Wildan mantap untuk tutup mulut dan berpura-pura seakan-akan ia tidak ada hubungannya dengan kematian Pak Tito. Wildan pun berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Tapi setelahnya, Wildan malah sering mengalami kejadian-kejadian aneh berbau mistis. Sering sekali ia terbangun sambil menjerit-jerit mengatakan kalau hantu Pak Tito mendatanginya sambil memandang marah padanya. Pernah juga ia histeris ketika keluar dari kamar mandi. Ia mengaku melihat Pak Tito di sudut dapur. Orang tuanya tentu saja heran kenapa arwah Pak Tito mendatangi anak mereka. Mereka pun bertanya, apa Wildan mengetahui sesuatu tentang kematian Pak Tito? Wildan yang tidak ingin aksi pranknya ketahuan langsung membantah dan mengatakan ia sendiri tidak mengerti kenapa arwah Pak Tito mendatanginya. Mendengar ucapan Wildan, orang tuanya hanya manggut-manggut dan berpesan seandainya Wildan tahu sesuatu, lebih baik jujur saja daripada harus berbohong. Wildan pun meyakinkan orang tuanya kalau ia sama sekali
tidak ada hubungannya dengan kematian Pak Tito. Hingga suatu malam, Wildan yang sedang tertidur pulas tiba-tiba merasa ada seseorang menghembus telinganya. Wildan yang masih merasa ngantuk berat berusaha membuka matanya. Dan betapa terkejutnya ia melihat pocong Pak Tito berdiri di hadapannya. Wajah Pak Tito hitam gosok dengan raut wajah marah. Pocong Pak Tito berkata dengan suara berat, "Kenapa kau tidak berkata jujur? Aku mati gara-gara kau. Jadi kau pun harus ikut mati bersamaku." Wildan langsung histeris ketakutan sambil menutup wajahnya. Ia menjerit-jerit sambil nangis kecer. Orang tuanya pun langsung mendobrak masuk ke kamarnya dan mendapati Wildan meringkuk ketakutan di sudut tempat tidurnya. Tanpa perlu bertanya, Wildan langsung mengakui apa yang sudah dilakukannya terhadap Pak Tito. Wildan mengatakan ia sama sekali tidak ada niatan menghilangkan nyawa Pak Tito. Ia hanya bercanda. Wildan pun mengaku ia tidak berani berkata jujur karena tidak mau masuk pesantren, apalagi harus dipenjara. Ia menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Andaikan waktu bisa diulang kembali. Orang tuanya pun bertanya, apa yang akan dilakukan Wildan selanjutnya? Wildan berkata, ia ingin minta maaf ke keluarga Pak Tito dan mengakui semuanya. Wildan juga ingin mendatangi kuburannya Pak Tito untuk minta maaf sekaligus mengirim doa. Mendengar itu, tahu-tahu ada satu sosok pria masuk ke kamar Wildan sambil berkata, "Kamu gak akan dapat kuburan saya. Wong saya masih hidup kok." Mulut Wildan ternganga. Di hadapannya kini berdiri Pak Tito yang masih memakai baju pocongnya. Mukanya juga dilumuri arang. Pak Tito hanya tersenyum-senyum. Tetapi yang membuat Wildan tambah bingung ialah reaksi orang tuanya yang bukannya terkejut tapi malah tertawa-tawa. Ada apa ini sebenarnya? Pak Tito pun menjelaskan hari di mana ia dikerjai Wildan. Saat itu Pak Tito menyadari dirinya kena prank karena anaknya baik-baik saja. Pak Tito yang merasa kesal mendatangi rumah Wildan dan menceritakan apa yang sudah dilakukan Wildan kepada orang tuanya. Sang ibu yang sudah sangat kesal sekaligus malu langsung memiliki ide untuk ngeprank balik anaknya sendiri. Tapi untuk memuluskan rencananya, si ibu membutuhkan bantuan Pak Tito. Dan tak disangka, ternyata Pak Tito menyambut ide tersebut dengan antusias. Jadilah mulai saat itu, mereka bertiga mengerjai Wildan dengan cara menakut-nakutinya dengan pocong Pak Tito. Ketika Wildan tidur atau sedang mandi, si ibu langsung menghubungi Pak Tito untuk datang ke rumahnya. Lalu si ayah mendandaninya menjadi mirip pocong dan memintanya menakut-nakuti anak mereka. Tujuan mereka cuma ingin membuat Wildan kapok dengan aksi pranknya, sekaligus membuat Wildan mau mengakui kesalahannya. Pokoknya selagi Wildan tidak mau mengaku, maka aksi prank pocong tersebut akan terus dilakukan sampai Wildan mau mengakuinya. Mendengar itu, Wildan nangis, lalu ia cepat-cepat bersujud di kaki Pak Tito, meminta maaf. Pak Tito pun memaafkannya. Dengan syarat, Wildan tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Wildan pun menuruti permintaan Pak Tito. Prank. Mendengar kata satu ini, sebenarnya saya paling gak suka. Ya karena menurut saya sama sekali gak ada faedahnya. Kalau dibilang hanya untuk hiburan, saya pribadi merasa ada banyak cara lain untuk menghibur diri, tanpa harus mengerjai semua orang di sekitar kita.
Kalau pranknya hanya pura-pura lupa hari ulang tahun untuk memberi surprise kepada orang yang kita cintai, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika prank tersebut dapat merugikan orang lain, apalagi sampai mengancam nyawa. Sekedar cerita aja, saya pernah mendengar dari tetangga saya, ada kakek-kakek kena serangan jantung gegara dikerjain sama cucunya sendiri. Si cucu mengatakan kalau orang tuanya akan bercerai. Si kakek yang memang punya riwayat penyakit jantung langsung pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nasib baik nyawa si kakek masih bisa diselamatkan. Mendengar kisah saya kali ini, masih maukah teman-teman melakukan yang namanya prank? Jawaban kembali ke Anda. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.